Tema kita judulnya hari ini adalah dua saksi di kitab Wahyu. Dua saksi di kitab Wahyu. Ini diambil dari Wahyu 11 ayat 3 sampai 6 kita baca. Dan aku akan memberi kuasa kepada dua saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan menggunakan kain kabung. Mereka adalah dua pohon zaitun, perhatikan, dan dua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan yang memiliki bumi. Jadi mereka adalah dua pohon zaitun dan dua dian. Ayat 5, dan jika ada orang yang ingin menyakiti mereka, api keluar dari mulut mereka. Artinya mereka dipenuhi kuasa Tuhan. Dan menghanguskan musuh-musuh mereka. Jika siapa saja yang hendak menyakiti mereka, ia akan dibunuh dengan cara seperti itu. Ayat 6, keduanya ini memiliki kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun pada hari-hari nubuat mereka. Dan memiliki kuasa atas air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan setiap malapetaka sesering mereka inginkan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, kita akan pelajari siapakah dua saksi di kitab Wahyu yang dikatakan akan muncul di akhir zaman. Dikatakan bahwa mereka akan melakukan beberapa hal, yaitu mereka akan bernubuat dan berkabung selama 1260 hari. 1260 hari artinya itu adalah 42 bulan. Atau 3 tahun 6 bulan 7 hari. Atau bisa kita katakan itu ada 3,5 tahun. Jadi saudara, ada banyak teori yang mencoba menjelaskan dua saksi ini oleh para teolog. Ada yang mengatakan, para teolog ada yang mengatakan bahwa ini adalah Henok dan Elia yang akan tampil. Sebagai orang yang mengalami rapture atau tubuh ubah. Ada juga yang berkata ini adalah Musa dan Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah simbol daripada hukum Taurat yang ditulis oleh Musa dan kitab para nabi. Jadi ada banyak orang yang mencoba menafsirkan dua saksi ini. Dan saya juga nggak tahu waktu saya dengar kata dua saksi ini di kitab Wahyu apa yang di pikiran saudara hari ini. Dan kenyataannya saudara, dari seluruh teori argumen yang disampaikan oleh para teolog, saudara, tidak ada satupun yang membuktikan punya dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi siapakah dua saksi ini? Kalau kita lihat, mungkin kita akan berpikir bahwa kalau kita lihat dari tanda-tanda yang mereka lakukan, kita akan berpikir bahwa mereka adalah tokoh atau manusia yang begitu luar biasa, dua sosok manusia yang begitu luar biasa, yang dikuasai oleh kuasa Tuhan untuk mereka melakukan mujizat di akhir zaman. Jadi kita menunggu siapa dua tokoh ini, siapa dua orang ini yang diberikan kuasa begitu hebat. Nah kita akan lihat, kita akan pelajari hari ini siapa dua saksi ini. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ada banyak catatan sebenarnya tentang dua saksi. Contoh yang pertama adalah dua murid Yesus yang diutus untuk membawa anak keledai kepada Yesus. Dua orang yang diutus. Sesuai dengan Matius 21 ayat 1. Ya, saya bisa baca sendiri, ini ayatnya. Dan menurut catatan Lukas 22 ayat 8, dua orang ini siapa? Dua orang itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan berikutnya adalah 70 murid yang diutus berdua-dua untuk menginjil. Sesuai dengan Lukas 10 ayat 1, saya bisa baca sendiri di depan saudara. Dan 70 orang murid Yesus ini mereka dibagi dua oleh Yesus. Dua-dua. Ya, jadi total dari 70 orang dibagi dua-dua, berarti totalnya ada 35 tim. Ya, 35 tim. Yang ketiga adalah dua murid Yesus yang diutus untuk mempersiapkan Paskah. Dua lagi, sesuai dengan Markus 14 ayat 13. Ya. Dan yang keempat, itu adalah Yesus dan Rasul Yohanes sendiri. Sebagai saksi tentang mengenai akhir zaman. Ini sesuai dengan Wahyu 1 ayat 2, saya bacakan terjemahan NLT. Saya bacakan, Yohanes dengan setia melaporkan firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dilihatnya. Yang kelima saudara, itu adalah Yesus dan Allah Bapa sendiri sebagai dua saksi itu. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan, bahkan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah benar. Jadi sesuai hukum Taurat, mau bersaksi kesaksian itu dianggap benar harus ada dua orang, gak boleh satu orang. Kalau satu orang yang bersaksi itu gak sah, harus ada dua. Dan ayat 18, aku bersaksi tentang diriku sendiri, Yesus katakan demikian. Dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi kita bisa lihat bahwa kesaksian Yesus ini adalah jelas kesaksian sesuai dengan memenuhi syarat standar daripada hukum Taurat. Jadi dari seluruh penjelasan yang saya berikan kepada saudara hari ini, dua saksi di kitab Wahyu, apakah ini harfiah? Apakah ini benar-benar kita menunggu dua sosok yang akan tampil di akhir zaman ini, dua tokoh yang begitu luar biasa dengan kuasanya. Jadi ini harfiah ya atau tidak? Kita akan lagi nunggu dua orang yang akan tampil dengan kuasa yang luar biasa di akhir zaman, ya atau tidak? Yang bilang tidak angkat tangan.
Yang bilang ya angkat tangan. Oke, berarti kita nunggu dua orang yang hebat ya. Yang bilang ya dua orang hebat yang luar biasa. Yang bilang tidak berarti kita nggak nunggu dua orang hebat itu. Betul? Begitu kan? Oke, kita akan pelajari. Jadi saudara, dua saksi adalah makna simbolis. Katakan makna simbolis. Angka 2 di Alkitab itu menunjuk kepada simbol kesaksian. Jadi angka 2 adalah angka kesaksian. Ya. Jadi ini sesuai dengan referensi Matius 21 ayat 1, Markus 11 ayat 1, Ulangan 19 ayat 5, Matius 18 ayat 16 sampai 29, Matius 5 ayat 37, Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Itu referensi, dasar kebenaran Alkitabnya. Jadi sekarang, siapakah dua saksi di kitab Wahyu ini di akhir zaman yang akan muncul? Jadi ini adalah simbol, ya kan? Tadi saya sudah bilang simbol. Berarti artinya kita nggak menunggu dua sosok orang hebat yang akan tampil di akhir zaman. Tapi ini ada simbol. Simbol dari apa? Simbol dari gereja di akhir zaman yang akan memberitakan firman Tuhan yang murni. Yaitu firman yang murni adalah firman yang tidak ada campuran ragi dunia. Itulah dua saksi itu. Jadi ketika saudara memberitakan firman yang murni yang saudara terima di gereja ini, saudara adalah dua saksi itu. Saudara adalah dua saksi itu. Jadi meskipun saudara pergi menginjil firman yang murni ini, yang saudara pergi menginjil sendirian, menginjil kerabat saudara ya, orang tua atau teman atau siapapun yang saudara kenal, saudara pergi menginjil, meski saudara nggak ditemani ya, meskipun saudara tidak diutus berdua, meskipun saudara pergi sendiri, saudara tidak pergi sendiri. Kenapa? Karena saudara pergi bersama Tuhan. Saudara harus percaya itu. Bagi saudara pergi menginjil firman yang murni ini, saudara tidak pergi sendiri. Itu sebabnya saya berdoa dan memberkati kiranya saudara pergi menginjil, saudara akan pergi bersama Allah Bapa. Amin. Ini sesuai dengan firman Tuhan di Matius 28, 19-20. Dikatakan bahwa kita sudah sering dengar ayat ini, kita baca ayat 20 aja, dikatakan gini. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bagi saudara yang pergi menginjil, Allah Bapa akan menyertai saudara. Saudara harus percaya itu. Saudara tidak sendiri. Saudara membawa kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Saudara nggak boleh takut terhadap siapapun dan kesaksian yang saudara bawa. Kenapa? Karena saudara tidak pergi sendiri. Jadi apakah dua saksi ini hanya dua orang? Ternyata tidak seperti itu. Wahyu 11 ayat 8 kita baca. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke. Jadi apakah dua saksi ini hanya dua orang? Kita lihat pembuktian ayat yang lain lagi. Dari Wahyu 11 ayat 8 ini. Ya, kita lihat. Kata mayat di sini dalam bahasa Yunani adalah potoma. Potoma artinya adalah mayat bangkai. Dan ini memakai kata tensesnya tunggal. Oke, memakai bentuk tunggal. Tetapi waktu dikatakan mayat mereka, kata mereka di sini dalam bahasa Yunani adalah autos. Yaitu dalam bentuk jamak. Ini aneh sekali. Aneh sekali, karena secara grammar ini agak aneh. Kenapa? Karena mayatnya cuma satu, tunggal, tetapi ada banyak. Ini nggak nyambung, secara grammar ini nggak nyambung. Satu tapi banyak. Jadi apa di sini? Apa maksudnya di sini? Jadi artinya ya mayat yang dibunuh ini bukan cuma satu orang, tetapi ada kumpulan banyak orang yang dibunuh sebagai dua saksi. Maka dua saksi adalah simbol bahwa ini ada simbol apa? Ini adalah simbol gereja atau kumpulan orang banyak yang memberitakan firman Tuhan yang murni dan mereka semua telah menjadi satu tubuh, sekali lagi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 17, pasal 12 ayat 12, Efesus 1 ayat 23, Efesus 4 12, 5 ayat 23, Kolose 3 ayat 15. Itu referensinya. Jadi saudara di gereja, meski kita ini berisi kumpulan orang banyak, ya kan di gereja kita banyak orang kan ya. Gereja-gereja ada banyak orang, saudara meskipun kita dari latar belakang berbeda-beda, ya, tapi kita semua dijadikan satu tubuh, ya, menjadi satu tubuh dan kepalanya Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus menjaga tidak boleh ada perpecahan. Kita harus belajar supaya tidak ada perpecahan. Kita harus belajar mengampuni saudara seiman kita kalau mereka ada yang bikin salah sama kita, bikin kita kecewa atau menyinggung perasaan kita. Kita harus belajar melepaskan pengampunan supaya kita tetap semua bisa jadi satu tubuh dengan kepala Yesus Kristus. Dan kita nggak boleh gosip satu sama lain untuk menjaga kedamaian di tengah-tengah tubuh Kristus. Maka seperti gereja adalah isinya kumpulan orang banyak, tetapi di dalam satu kepala itu Yesus Kristus. Maka mayat ini juga meskipun ada satu, tetapi dia adalah kumpulan orang banyak yang disatukan di dalam Kristus. Sesuai Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita walaupun
Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, jadi saya ulang kembali, 2 saksi adalah simbol atau gambaran dari siapa? Bahwa ini adalah gereja yang memberitakan firman yang murni, firman yang tidak ada ragi dunia. Apa itu ragi dunia? Ya, pengajaran yang menekankan tentang humanisme, menekankan mengejar kesuksesan dan kemakmuran, menekankan kasih karunia secara berlebihan, tanpa menekankan tentang pertobatan yang sejati dan disiplin Tuhan. Itu adalah firman yang tidak murni kalau misalnya pengajaran lebih menekankan hal itu. Yang kedua adalah gereja mengajarkan firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada firman yang waktu diajarkan Tuhan setuju dengan pengajaran itu. Tapi ada firman yang waktu diajarkan Tuhan tidak setuju dengan apa yang diajarkan itu. Dan gereja yang mengajarkan ini adalah gereja mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah diwariskan oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus. Jadi gereja yang mengajarkan firman yang keluar dari ajaran yang murni, ajaran rasul-rasul, tidak termasuk sebagai 2 saksi. Saya jelas sampai di sini. Jadi meskipun menginjil, tapi Injil yang diberitakan Injil yang berbeda, tidak diakui sebagai 2 saksi di akhir zaman. Jadi apakah saudara mau menjadi 2 saksi ini? Amin. Amin. Gereja yang sejati, saudara, gereja yang sejati di mata Tuhan. Gereja yang berkenan di mata Tuhan, pasti Tuhan akan lindungi dan pasti Tuhan akan sertai saudara senantiasa. Apakah saudara di kampus, di bisnis, di pekerjaan, di keluarga saudara, waktu saudara pergi menginjil, Tuhan akan pasti menyertai saudara. Amin. Kalau begitu, kita akan cek apakah kita memenuhi kualifikasi standar daripada 2 saksi atau gereja yang sejati di mata Tuhan. Saudara mau ngecek? Kita sudah atau belum? Mau? Oke. Ada 3 cara mengeceknya. Apakah kita memenuhi kualifikasi itu? Yang pertama, standarnya adalah, kualifikasinya adalah, dia harus diukur oleh Tuhan. Oke? Dia harus diukur oleh Tuhan dan dia harus memenuhi standar ukuran Tuhan. Ya, sesuai dengan Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Nanti saudara bisa baca sendiri. Jadi Wahyu 11 ayat 1 dan 2 mencatat mengenai Tuhan mengukur bait suci, ya, dalam arti gereja, ya. Dan yang diukur adalah orang yang di dalam bait suci. Jadi yang Tuhan ukur adalah orang yang sedang beribadah di dalam gereja, yang sedang kebaktian di gereja. Seperti saudara sedang kebaktian dalam gereja, ya, saudara sedang diukur. Kita baca aja Wahyu 11 1 dan 2. Lalu diberikan kepadaku sebuah bulu, wujudnya seperti tongkat pengukur. Dengan kata-kata, pergi dan ukurlah bait Allah dan altarnya. Ya, altarnya, bait Allahnya, serta mereka yang apa? Beribadah di dalamnya. Jadi saudara lihat, ada standar Tuhan untuk orang disebut orang yang beriman. Ada standar Tuhan untuk ukuran orang diakui percaya. Oke? Memang jika kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan, kita masuk surga. Tetapi ada standar ukuran, syarat yang menentukan apakah seseorang ini sudah percaya Tuhan atau percayanya asal-asalan. Jadi ada ukurannya, ada standarnya. Dan orang itu harus memenuhi standar ukuran yang Tuhan sudah tetapkan. Ayat 2. Akan tetapi, biarkanlah pelataran bait Allah yang di sebelah luar, jangan mengukurnya. Karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Jadi yang jelas di sini, yang diukur adalah mereka yang di dalam gereja. Yang beribadah di dalam gereja. Yang di luar gereja, kelihatannya Tuhan tidak tertarik. Sehingga Tuhan tidak mengukur mereka. Oke, jadi jelas. Siapa yang Tuhan ukur, itu adalah yang beribadah di dalam gereja. Yang di luar gereja, Tuhan tidak ukur. Karena tidak tertarik, Tuhannya tidak tertarik. Diukur pakai apa? Dari ayat kita baca, diukur pakai tongkat pengukur. Apa arti tongkat pengukur di sini? Apa arti tongkat pengukur? Ya, tongkat pengukur ini seperti penggaris. Ya, kita kalau mau pesta, kita ukur baju pakai meteran. Ya, seperti penggaris diukur supaya pas. Nah, ini seperti tongkat pengukur, mengukur kita. Tinggi, lebar, dalam hati kita diukur pakai tongkat pengukur ini. Nah, tongkat pengukur ini dalam bahasa Yunani ada kanon. Ya, jadi ini penggaris, tongkat pengukur, dalam bahasa Yunani ada kanon. Dan ini merujuk kepada apa? Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Totalnya ada 66 kitab. Jadi kita akan diukur dengan 66 kitab ini. Jadi saudara, tujuan Tuhan mengukur orang Kristen yang beribadah dalam gereja adalah untuk memastikan apakah kita memenuhi standar ukuran
yang Tuhan kehendaki. Apakah kita memenuhi kualifikasi dua saksi atau tidak? Memenuhi standar orang percaya atau tidak? Memenuhi standar gereja yang sejati atau tidak? Dan itu diukurnya pakai Alkitab. Maka saudara tidak bisa pakai rasa-rasa sendiri. Tidak bisa pakai, oh kayaknya saya sudah berasa saya percaya Yesus. Oh kayaknya saya sudah mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Oh kayaknya saya sudah jadi gereja yang sejati. Oh saya rasa rohani saya sudah bagus. Nggak bisa pakai itu. Ya, terukur pakai Alkitab. Jadi yang tidak masuk ukuran standar Tuhan, maka ia bukanlah umat pilihan. Sekali lagi, yang tidak masuk dalam standar ukuran Tuhan, ia bukanlah umat Tuhan. Bukan gereja yang sejati. Bukan orang percaya di mata Yesus, meski dia mengaku-ngaku dia percaya. Jadi maka semua orang yang mengaku Kristen dan beribadah di setiap hari Minggu di gereja, Tuhan pasti akan ukur orang-orang ini. Apakah hidupnya memenuhi standar Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan akan cek hidupnya pakai 66 kitab ini. Jelas saudara di sini. Ya. Dan syarat dua saksi berikutnya, ya, kualifikasi berikutnya, mereka melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaan apa yang mereka lakukan? Itu adalah yang kedua. Mereka akan bernubuat dan berkabung. Bernubuat dan berkabung. Sesuai dengan Wahyu 11 ayat 3 dikatakan, aku memberi kuasa kepada dua saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari. Dengan menggunakan kain kabung. Oke? Kita akan pecahkan apa maksudnya di sini. Saudara mau tahu? Oh, amin. Oke, kita lihat. Jadi saudara, perhatikan kata-kata saya, statement saya ini. Hanya dua saksi, perhatikan baik-baik. Hanya dua saksi yang bisa melakukan pekerjaan ini. Apa itu? Bernubuat dan berkabung. Kalau bukan dua saksi, meskipun orang Kristen, bisa nggak? Nggak bisa. Yang memenuhi kualifikasi dua saksi baru bisa bernubuat dan berkabung. Selama 1260 hari lamanya. Oke, kalau saya lihat tabel di depan saudara, ya, kita tahu bahwa kesusahan besar, masa kesusahan besar akan terjadi selama 7 tahun. Dan 7 tahun masa kesusahan ini dibagi menjadi dua masa. Masa yang pertama dan masa yang kedua. Ya, kesusahan yang pertama ya adalah 3,5 tahun yang pertama. Dan kesusahan yang kedua yang adalah 3,5 tahun yang kedua. Atau masa yang kedua, masa kesusahan yang kedua. Nah, dua saksi mereka dikatakan bernubuat dan berkabung. Melakukan pekerjaan itu, bernubuat dan berkabung. Nah, kapan mereka bernubuat dan berkabung? Mereka lakukan di 3,5 masa yang pertama. 3,5 tahun yang pertama. Jelas sampai di sini? Itu waktu mereka kerja. Tetapi di akhir dari masa kesusahan yang pertama ini, jika itu sudah selesai, artinya tugas mereka selesai. Maka apa yang akan terjadi pada hidup mereka? Mereka akan dibunuh dan menjadi martir. Di sini. Dan kalau sampai mereka dibunuh dan jadi martir, maka kita bisa mengerti bahwa masa kesusahan kedua yang 3,5 tahun yang kedua sudah dimulai. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya dibunuh. Dua saksi ini dibunuh, apa maksudnya? Yang terjadi akan seperti apa? Jadi mereka akan bersaksi, ya, mereka akan bernubuat, bersaksi, ya, dan mereka akan dibunuh sebagai martir. Saya masih ingat di meja makan saya pernah cerita bahwa tahun 98, ya, waktu saya masih di gereja lama saya melayani retret, ya, dan membina 2 orang, dan kemudian saya berdoa kepada 2 orang itu, melayani 2 orang itu, dan waktu itu tahun 98 bulan Mei, persis kerusuhan Mei, saya tidak ada di Jakarta, jadi saya tidak merasakan apa yang saya rasakan, ketakutan dan segala macam itu, ya, karena saya sedang melayani di retret sebagai pembina. Dan waktu saya melayani di retret itu, jelas banget Tuhan, ada 3 anak rohani saya layani. Tuhan suruh doain, mereka duduk bertiga, kan duduknya di lantai, duduk bertiga. Dan Tuhan bilang doain yang tengah dulu, habis itu doain yang kanan, baru doain yang kiri. Setelah saya doain, mereka dilawat Tuhan luar biasa sekali. Tuhan suruh saya duduk, sekarang duduk. Dan waktu saya duduk, Tuhan kasih saya langsung seperti ada film diputar. Saya lihat. Dan saya lihat saya diikat di atas tiang kayu, dan kemudian di bawah kaki saya ditaruh tumpukan jerami. Dan di situ jeraminya dibakar dan saya dibakar dalam kondisi hidup-hidup. Dan itu yang saya tahu sejak tahun 98, bahwa saya dipanggil Tuhan untuk jadi martir bagi pekerjaan Injil. Saya bilang takut nggak? Takut pasti. Tapi mau nggak? Rindu nggak? Mau. Memang begitu aneh. Ya. Panggilan Tuhan gitu, menakutkan tapi kita rindu. Kenapa kita rindu? Karena kita tahu itu yang Tuhan mau. Jadi kita senang bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Jadi saya lihat ya di sini bahwa pekerjaan 2 saksi itu mereka akan menginjil dan mereka akan dibunuh.
Jadi kalau sampai saya dibunuh, saudara kurang lebih mungkin tidak tahu, mungkin waktunya sudah selesai. 3,5 tahun yang pertama. Dan banyak penginjil lain tentunya selain saya yang memberitakan firman yang murni. Kalau mereka banyak dibunuh, saya harus hati-hati. Berarti 3,5 tahun yang pertama sudah selesai. Dan berikutnya, 3,5 tahun berikutnya adalah masa pemerintahan antikris. Ya, itu dunia diserahkan kepada antikris. Oke, yang bernubuat. Ya. Jadi apa arti bernubuat di sini? Apa arti bernubuat? Kita akan belajar apa arti bernubuat. Apa yang dinubuatkan? Apa yang dinubuatkan? Apa yang sedang akan dinubuatkan? Yang dinubuatkan adalah namanya gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Ya, gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Sesuai dengan Wahyu 10 ayat 1 sampai 2, ayat 8 sampai 11 saya baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi. Ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti malaikat dan kakinya bagaikan tiang api. Dan tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil, perhatikan. Gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di mulutmu akan terasa manis seperti madu. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, memakannya di mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Jadi sebelum kita mau menubuatkan gulungan kitab kecil yang sudah terbuka ini, kita harus tahu apa gulungan kitab yang kecil yang terbuka ini. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bernubuat, kita harus mengalami apa yang dialami Rasul Yohanes. Yang harus kita lakukan sebelum kita menubuatkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ambil dari tangan malaikat itu, kita harus makan. Waktu kita makan rasanya seperti madu manisnya, tapi terasa sangat pahit di perut kita. Jadi apa maksudnya di sini? Kita akan pelajari. Itu artinya apa? Bahwa kita harus menerima firman Tuhan dengan baik di hati kita. Mengerti dan memahami dengan baik di hati kita. Dan ayat 11 dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi setelah dia makan, baru dinubuatkan, diberitakan, ya, disampaikan kepada dunia. Jadi apa arti gulungan kitab kecil yang terbuka ini? Dalam bahasa Yunani artinya adalah Bibla Ridion, ya, atau artinya Bible atau Alkitab. Jadi gulungan kitab kecil yang terbuka ini, apa isi gulungan kitab kecil yang terbuka? Ini adalah berisi tentang Alkitab. Tapi bukan hanya sekedar Alkitab seperti yang saudara tahu hari ini. Tetapi ini adalah isinya tentang penyingkapan rahasia Alkitab. Jadi gulungan kitab kecil yang sudah terbuka berisi penyingkapan rahasia Alkitab. Seperti apa rasanya? Kita tadi sudah dengar bahwa dia manis seperti madu, tetapi terasa di perut pahit. Apa maksudnya? Waktu dimakan, ini sangat menyenangkan hati. Itu karena berisi penyingkapan rahasia firman Tuhan yang tersembunyi. Sehingga hati begitu bergembira. Itu seperti manis sekali, indah sekali firman Tuhan ini. Akan tetapi waktu dicerna di perut, dia terasa pahit. Kenapa? Karena mengandung hukuman dan penghakiman Tuhan atas dunia ini yang akan terjadi begitu mengerikan. Sehingga itu begitu pahit rasanya. Jadi bagaimana kita makan gulungan kitab ini? Bagaimana saudara bisa makan gulungan kitab kecil ini supaya saudara bisa bernubuat lagi? Jadi waktu kita terima penyingkapan firman di gereja ini, saudara senang gak? Senang ya? Kita disingkapkan dengan hari penciptaan. Wah, ternyata hari penciptaan bukan harfiah. Ternyata itu simbol rohani. Ya. Jadi kita senang sekali. Setiap minggu kita menanti-nantikan datang ke gereja. Kita senang di gereja ini kita gak pernah dengar firman yang diulang. Betul gak? Ya sudah dari tahun 2021 sampai 2025 ya. Berarti sudah hampir 3-4 tahun saudara dengar firman yang beda-beda terus. Gak ada pengulangan, gak ada yang sama. Kita senang sekali. Setiap hari minggu kita menanti-nantikan. Kita minggu ini apa lagi nih? Kayak nonton film, filmnya beda-beda terus, gak sama. Ya. Dan saudara senang sekali. Itu mendatangkan sukacita. Tetapi waktu saudara mau cerna ini firman, artinya waktu saudara mulai mau melakukan ini firman, itu membawa duka cita.
Kenapa? Karena dia harus membuat saudara sangkal diri. Saudara harus pikul salib, saudara harus mematikan hawa nafsu saudara. Saudara harus mematikan keinginan daging saudara. Dan itu mendatangkan pahit. Rasa perut, di perut jadi pahit. Jadi sama seperti Rasul Yohanes, waktu ia menerima penyingkapan rahasia Alkitab, ia begitu bersuka cita. Akan tetapi pada saat kita mulai mau melakukan firman Tuhan, itu menuntut banyak pengorbanan. Kita kehilangan kenyamanan. Kita kehilangan banyak hal buat Tuhan. Karena Tuhan minta itu. Demi ketaatan pada firman Tuhan, itu membawa penderitaan dan air mata. Makanya orang yang belajar Alkitab, mereka masih bisa senang-senang. Ya masih asik-asik aja. Itu tanda mereka sebenarnya baru terima firman itu sebagai pengetahuan. Hanya menjawab penasaran-penasaran di hatinya. Tetapi kalau dia benar-benar cerna itu, dia mulai mau melakukan itu, nah itu akan pahit sekali di perut. Sedih sekali, membawa penderitaan. Tapi kalau hanya terima sebagai pengetahuan, firman ini tidak akan menghasilkan pertobatan. Tapi waktu kita benar-benar mau melakukan firman ini, itu akan mendatangkan pertobatan di dalam hidup kita. Jadi saudara, di gereja ini kita sungguh bersuka cita, kita terima penyingkapan hari penciptaan, kita menyingkapkan simbol-simbol apa artinya pohon, apa artinya kaki dian, apa artinya malaikat, apa artinya kaki dian, apa artinya awan, apa artinya ikan di laut, apa artinya air di lautan. Kita belajar penyingkapan itu sehingga banyak sekali kita lihat Alkitab semakin terang benderang. Tetapi waktu kita mau melakukannya, itu menjadi pahit. Itu mendatangkan duka cita. Tetapi akan menghasilkan pertobatan sejati. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, melalui penelitian Alkitab di kelas Bible Study, di khotbah hari Minggu, saudara menerima banyak penyingkapan rahasia Alkitab. Dan salah satu dua saksi yang kita belajar, itu juga simbol yang kita singkapkan hari ini. Dan saudara, gereja kita adalah gereja yang bukan tafsir manusia, bukan tafsir pendeta. Ini gereja yang kita sampaikan pengajarannya adalah firman yang menjelaskan dirinya sendiri. Itu sebabnya di gereja ini saya bisa lihat firman yang disampaikan ada banyak sekali referensi ayat Alkitab untuk membuktikan statement-statement yang diberikan. Bahwa itu bukan asal ngomong, asal tafsir, tapi harus ada di sebuah dasar Alkitabiahnya. Jadi ketika kita bisa mengerti dan memahami rahasia Alkitab yang tersembunyi dan mau melakukannya, maka kita artinya sudah makan gula kitab kecil. Belajar cuma terima pengetahuan, udah makan belum? Baru makan, tapi nggak ditelen. Jadi penuhnya di mulut doang ya, nggak masuk ke sini. Ya, jadi seneng-senengan, manis, enak, penyingkapan luar biasa loh. Ternyata artinya begini loh, tapi belum ditelen. Waktu ditelen, pahitnya luar biasa. Karena menuntut banyak pengorbanan. Jadi saudara, itu sebabnya saudara yang sudah makan firman dan mencernanya, maka saudara akan pasti menjadi orang yang bisa bernubuat kembali. Mengajarkan kembali firman ini kepada banyak orang. Sehingga orang lain pun bisa ikut makan guluan kitab ini dan mencerna guluan kitab ini. Sehingga nanti seluruh bilangan umat pilihan yang sudah Tuhan tentukan untuk diselamatkan melalui saudara dan saya. Kita melakukan pekerjaan memberikan meterai di dahi mereka. Amin. Wahyu 10 ayat 11 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, kamu harus bernubuat lagi di hadapan banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja-raja. Jadi saudara, meski orang-orang sudah mendengar tentang firman yang diajarkan Yesus, ya, Yesus sudah datang ngajarin firman, udah kasih kita Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Kenyataannya sampai hari ini masih banyak orang tidak mengerti isi Alkitab. Itu sebabnya dibutuhkan dua saksi, dibutuhkan saudara dan saya untuk menyampaikan firman yang disingkapkan ini. Supaya semakin jelas dan terang benderang orang Kristen jadi banyak ngerti firman Tuhan. Dan sehingga gereja yang sejati di akhir zaman ini bisa hari ini dikumpulkan oleh Tuhan. Kenapa orang susah berubah hidupnya? Kenapa orang susah bertobat dalam hidupnya? Karena firmannya burem-burem. Kalau firmannya jelas terang benderang, orang akan lebih bisa ada kekuatan untuk bertobat dan berubah. Yang kedua berkabung, pekerjaan berkabung. Apa ini pekerjaan berkabung? Jadi bernubuat itu bicara menyampaikan penyingkapan firman Tuhan.
rahasia penyikapan firman Tuhan. Itu pekerjaan dua saksi. Yang kedua adalah berkabung. Apa arti berkabung di sini? Jadi dua saksi diperintahkan memakai kain kabung. Kain kabung. Di Alkitab saudara, jika orang memakai kain kabung, itu bentuknya kayak saudara. Memakai kain kabung ini adalah simbol pertobatan sejati. Katakan pertobatan sejati. Sesuai dengan 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Ya. Sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Jadi dua saksi harus menjalani kehidupan pertobatan yang sejati, itu maksudnya. Bahwa dua saksi, kualifikasi berikutnya mereka harus menjalani kehidupan pertobatan yang sejati atau bertobat sungguh-sungguh, pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi kain kabung ini, ya, kain pertobatan ini, baju pertobatan ini nggak boleh lepas dari tubuh kita, dari hidup kita maksudnya. Artinya kita harus menjalani kehidupan yang bertobat setiap hari. Pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Banyak orang Kristen hari ini merasa dirinya udah bagus, nggak perlu bertobat lagi. Sehingga akhirnya waktu dia sudah jauh dari Tuhan, dia nggak berasa. Padahal pertobatan itu dibutuhkan setiap hari. Itu sebabnya kain kabung itu harus dipakai tiap hari. Bukan dipakai seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Pas jatuh dalam dosa baru sadar, udah jatuh, udah telat. Tapi dipakai setiap hari. Jadi kita nggak boleh melepaskan kain kabung ini, harus kita pakai setiap hari. Jadi artinya kita harus menjalani kehidupan yang bertobat setiap hari. Jadi sekarang gini, bagaimana cara supaya kita bisa bertobat setiap hari? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu kita harus merendahkan hati, katakan merendahkan hati. Setiap hari di hadapan Tuhan dengan selalu apa? Memeriksa diri kita. Adakah hari ini saya melakukan dosa yang melanggar firman Tuhan? Di hati saya, di perkataan saya, di pikiran saya, di dalam tindakan saya. Kita harus periksa setiap hari. Periksanya pakai Alkitab tentunya. Adakah saya menjadi sombong hari ini? Nggak usah mikirin kemarin dulu, yang hari ini aja. Lakukan ini setiap malam sebelum tidur. Karena kita menyimpulkan hidup kita, kesimpulan akhir hidup kita setiap hari waktu mau tidur. Sebelum tidur, exercise hal ini. Adakah saya menjadi sombong hari ini lewat kesaksian saya, perkataan saya? Kadang-kadang saya habis khotbah pun saya duduk, saya lagi mikirin ulang semua yang saya ngomongin. Adakah kesombongan? Adakah saya memuliakan diri saya sendiri? Saya review ulang semua. Adakah saya mencuri kemuliaan Tuhan hari ini? Adakah saya berkata bohong? Ada banyak orang berkata bohong ya. Ini bohong buat kebaikan, nah itu bohong. Bohong buat kebaikan. Bohong aja udah dosa dibikin baik. Dosanya 2 kali. Ya. Bohong aja udah hitam. Bohong kan dosa hitam ya. Ya. Untuk kebaikan, jadi udah hitam dibikin putih. Nah dosanya kena 2. Ya. Berbohong untuk kebaikan gak ada. Ya, bohong ya bohong, dosa-dosa. Jadi saudara, adakah saya punya pikiran yang cabul, jahat, iri hati kepada orang lain? Adakah saya mengatai orang lain di hati saya? Meremehkan orang lain di hati saya? Menghina orang lain di hati saya? Adakah tindakan saya melanggar firman Tuhan hari ini? Adakah saya memiliki sikap yang memberontak melawan Tuhan? Ya. Adakah ketidakpercayaan di hati saya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan? Kenapa seringkali Tuhan kasih janji? Terus kita anggap remeh janji itu. Karena apa? Ketidakpercayaan. Jadi orang jatuh dalam dosa itu karena ada ketidakpercayaan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, apapun dia katakan saudara percaya, janji apapun yang diberi sama saudara percaya, saudara pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Karena saudara terlalu percaya akan hal itu. Jadi saudara, dosa yang paling banyak menghinggapi hati orang percaya adalah ketidakpercayaan. Kenapa saudara tidak sungguh-sungguh nyanyi di gereja? Misalnya, kita kenapa nggak sungguh-sungguh nyanyi di gereja? Karena kita tidak percaya. Kita menunggu, kita jadi percaya kalau semua orang di gereja ini tumbang dan dilawat Tuhan. Dan kita jadi sungguh-sungguh. Kita perlu lihat dulu baru percaya. Betul gak saudara? Dosa yang paling menghinggap di hati kita adalah ketidakpercayaan. Amin. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh dengar firman? Karena kita tidak percaya. Kita hanya lihat ini manusia biasa yang lagi ngomong. Kita gak bisa lihat bahwa Tuhan sedang ngomong buat kita. Ketidakpercayaan. Jadi ketidakpercayaan akan jadi musuh terbesar sepanjang hidup kita. Jadi saudara, mari sebelum tidur di malam hari, setiap malam kita mengevaluasi semua. Perkataan, tindakan, hati, pikiran kita. Apakah ada yang melanggar firman Tuhan. Jadi hanya orang yang rahasianya disingkapkan bagi dia, yaitu adalah orang yang selalu bercermin dengan firman Tuhan. Cerminnya itu bersih. Ya.
Firman Tuhannya terang. Ya. Banyak orang kenapa mereka jatuh dalam dosa, mereka bisa nggak berasa dirinya bagus. Karena firman Tuhan itu belum disingkapkan buat mereka. Jadi mereka merasa dirinya bagus. Tapi kalau sudah terang benderang kayak saudara, dosa kecil aja kelihatan jelas. Sama lah, kalau ruangan ini terlalu sangat terang, ada kotoran kecil aja langsung kita lihat. Tapi kalau firmannya burem-burem, gelap-gelap ya kayak lampu 5 watt, ada kotoran itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau terang sekali, jatuh dosa kecil aja di hati saudara, teng gitu ya. Kayak jarum yang jatuh, dosa kayak ting, aduh dosa lagi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi saudara, jika kita melakukan pekerjaan bernubuat dan berkabung, menginjil dan bertobat. Menginjil dan bertobat. Selalu ngajarin orang tapi tobat. Ngajarin orang, nasihatin orang tapi juga harus bertobat. Maka kita memenuhi kualifikasi 2 saksi. Oke. Jangan pintar ngajarin orang doang. Harus pintar juga bertobat. Tiap kali ngajarin orang cermin balik. Saya udah belum. Aduh saya belum ya, pintarnya ngomong doang, pintar ngomong doang. Gak pintar melakukan. Nah itu. Yang ketiga, kualifikasi yang ketiga. Kualifikasi 2 saksi yang ketiga adalah, 2 saksi adalah, dikatakan mereka adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Apa artinya? 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Wahyu 11 ayat 4, mereka ini adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan yang memiliki bumi. Oke? 2 saksi dikatakan mereka punya nama lain, yaitu 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Oke, apa arti pohon zaitun? Apa arti pohon zaitun? Pohon di Alkitab adalah simbol, enggak semua pohon-pohon di Alkitab, ada pohon beneran. Tapi kalau itu simbol, pohon di Alkitab adalah gambaran manusia. Contoh Yesus bilang apa? Akulah pokok anggur, akulah pohon anggur. Yaitu itu bicara sosok manusia, sosok satu pribadi. Kalau bisa lihat lagi ayat referensinya di Hakim-Hakim 8 ayat 15, Amsal 11 ayat 30. Itu dasar referensinya. Ya, jadi nggak ngecap, ada dasar Alkitabnya. Jadi pohon adalah gambaran manusia. Kalau gitu apa arti zaitun? Apa arti zaitun atau minyak zaitun? Ini adalah simbol daripada Roh Kudus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 20, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah kita lihat referensi yang lain. Dasar ayat Alkitabnya, dasar kebenarannya. Dari Sakaria 4 ayat 11 dan 14, kita lihat. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Ayat 14, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, perhatikan baik-baik. Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi syarat 2 saksi, ia harus menjadi pohon zaitun. Artinya apa? Tadi, kalau 2 saksi adalah gambaran gereja, maka ini artinya apa? Bahwa kita harus menjadi gereja yang menerima apa? Pengurapan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. So jelas sampai di sini? Oke. Menerima pengurapan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Oke. Jadi menerima pengurapan Roh Kudus artinya apa? Kita melakukan pekerjaan Roh Kudus. Yaitu apa? Kita mengalirkan kuasa Roh Kudus. Sesuai dengan Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, Lukas 4 18 sampai 19. Jadi mungkin saudara bertanya, bagaimana orang yang sudah penuh karunia, penuh Roh Kudus, bisa bernubuat, bisa berbahasa roh? Pasti sering saudara tanyakan. Kenapa karakternya tidak menunjukkan orang yang memiliki Roh Kudus? Saya pernah nanya ini gak? Makanya orang bilang, katanya orang Kristen udah bisa bernubuat. Ya khotbah luar biasa, kok karunia begitu luar biasa. Tapi hidupnya gak bercerminkan orang Kristen. Sehingga kita jadi kecewa sama orang Kristen yang katanya sudah penuh karunia. Kita bingung, apa sebabnya? Katanya sudah diurapi Roh Kudus. Kok kayak gitu kelakuan hidupnya? Karakternya gak bagus. Nah saudara, saya punya jawaban buat saudara. Kenapa itu terjadi? Ya, kenapa orang yang sudah penuh karunia, karakternya tidak menunjukkan orang yang memiliki Roh Kudus? Ini jawabannya. Karena karunia Roh Kudus adalah hadiah. Katakan hadiah. Saya ngerti hadiah? Itu artinya saya nggak usah bayar. Saya kasih saudara hadiah, saya tugas saya cuma buka tangan, terima. Tanpa saudara lakukan apapun, itu hadiah. Pemberian Tuhan. Jadi meski hidup orang itu tidak baik, orang itu yang tadi kita sebut itu, orang-orang ini dipakai punya karunia yang banyak. Mereka hanya dipakai jadi alatnya Tuhan. Oke? Untuk apa? Hidup mereka memberkati orang lain dengan karunia-karunia mereka punya.
bernubuat, ngusir setan, bikin mujizat. Tetapi mereka hanya dipakai. Itu sama seperti amplas. Amplas kalau udah dipakai, udah habis tajam-tajamnya, pasirnya udah habis. Diapain? Simpan, bingkai, buang. Itu sebabnya saya nggak mau jadi orang hanya dipakai Tuhan. Itu sebabnya selama hampir berapa tahun berarti? 2017 sampai 2025, berarti berapa tahun nih? 8 tahun. 8 tahun saya sembunyikan karunia saya. Sampai Tuhan suruh buka, baru saya buka. Karena saya nggak mau cuma dipakai sama Tuhan, tapi habis itu dibuang. Hanya karena saya penuh karunia. Jadi kalau begitu, untuk punya karakter yang baik, yang sesuai dengan Roh Kudus, karakter Roh Kudus, hal berikut kita harus menerima apa? Ini jawabannya. Kita harus menerima namanya kepenuhan Roh Kudus. Jadi bukan hanya diurapi, tapi harus kepenuhan Roh Kudus. Artinya apa? Kepenuhan firman Tuhan. Kepenuhan firman Tuhan. Sesuai Yohanes 6 ayat 63b dikatakan apa? Perkataan-perkataan yang kukatakan. Yesus katakan demikian. Perkataan-perkataan yang bicara firman Tuhan kan? Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Jadi kepenuhan Roh Kudus artinya apa? Kepenuhan firman. Kepenuhan Roh Kudus artinya apa? Dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh firman Allah sesuai dengan Roma 8 ayat 14. Maka jemaat kudus Tuhan harus belajar dan menerima firman yang murni, firman yang tanpa ragi dunia, firman yang bisa menyingkapkan dosa kita, seperti pedang bermata dua yang tajam yang bisa membelah hati kita dan menyingkapkan dosa kita, sesuai dengan Ibrani 4:12 dan Wahyu 1 ayat 16. Firman berkat-berkat tidak akan bisa melakukan pekerjaan mengoreksi hidup kita, membelah hati kita, memperlihatkan dosa kita, mengorek keluar dosa kita. Firman berkat tidak bisa melakukan itu. Hati dan tindakan kita tidak akan pernah bisa dikoreksi. Karena itu firman yang tidak lengkap. Harus firman yang murni, yang gak ada ragi dunia. Yang bisa mengorek keluar dosa kita dan kasih lihat kita. Nih loh dosa kamu. Jadi mengapa orang memiliki banyak karunia hidupnya tidak bisa benar? Jatuh bangun dalam dosa. Yang pertama, karena mereka tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dalam arti mereka tidak dipimpin oleh firman Allah. Egonya mereka, hawa nafsunya mereka yang memimpin hidup mereka. Meskipun mereka banyak karunia. Yang kedua, karena mereka terus bikin dosa, buat dosa, Tuhan sudah peringatkan untuk mereka bertobat, tetap mereka tidak mau dengar. Nah akhirnya hati nurani mereka menjadi tumpul. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 19. Meski Tuhan sudah peringatkan akan dosa cinta uang, Tuhan sudah peringatkan jangan ada dikuasai hawa nafsu, jangan dipenuhi oleh kesombongan dan dosa-dosa lain, mereka tidak mau dengar. Karena mereka berasa diri mereka dengan karunia-karunia yang begitu luar biasa, mereka melihat dirinya begitu bagus, begitu rohani. Udah waktunya mereka ngajarin orang tanpa ngajarin diri sendiri. Makanya mereka tidak memenuhi dua saksi. Mereka hanya pintar bernubuat, tapi tidak pintar bertobat. Karena dua saksi harus punya dua hal. Pintar ngajarin orang, tapi harus pintar bertobat. Jangan cuma pintar ngajar. Menginjil dan bertobat. Bernubuat dan berkabung. Ngajarin orang tapi pukul-pukul dada. Karena dosa kadang-kadang masih mengambil tempat di hati kita. Dan akhirnya yang keempat, mereka ditolak Tuhan. Dengan menerima vonis Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Sesuai Matius 17 ayat 21 sampai 23. Jadi orang yang ia layani, kasihan sekali sih dia. Orang yang ia layani bertobat sungguh-sungguh masuk ke surga. Dia nggak dapat apa-apa. Dia ditolak oleh Tuhan. Sedih sekali. Sedih sekali. Mari kita jadi gereja yang diurapi dengan mengalirkan kuasa Roh Kudus, yaitu mendoakan orang sakit, bernubuat, mengusir setan, melakukan tanda-tanda mujizat. Tetapi yang terlebih penting, mari kita menjadi gereja yang senantiasa kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan firman Tuhan, sehingga kita meski disertai dengan tanda-tanda karunia, kita bisa menjalani hidup yang rendah hati, senantiasa bertobat, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, dan kita bisa senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Amin. Sekarang arti kaki Dian. Apa arti kaki Dian? Zakaria 4:11, kasih tahu kita referensi dasar kebenaran firman Tuhan ya. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Kandil ini sama dengan artinya kaki Dian. Kaki Dian. Dan kaki Dian itu diletakkan di ruang kudus ya. Bait suci dibagi menjadi dua ruangan. Ruangan kudus, ruangan maha kudus ya.
Ruang Maha Kudus tidak semua orang boleh masuk, hanya imam besar Harun, hanya satu orang boleh masuk ke situ. Ya, dan itu juga masuknya tidak bisa sering-sering masuk, nggak boleh. Tapi ruang kudus imam-imam boleh masuk. Nah, kaki Dian ini ditaruh di ruang kudus ini untuk menerangi ruangan. Ya, bentuknya seperti apa? Dia ada satu kaki dengan 7 cabang. Dan itu diisi minyak dan kemudian dikasih api. Ya, jadi bisa keluar apinya, taruh minyak di situ dan dinyalakan api. Fungsinya buat menerangi ruangan supaya terang. Kita udah pernah belajar di judul khotbah berjudul Gereja di Efesus, bahwa kaki Dian ini simbol apa? Kaki Dian ada simbol gereja atau jemaat. Sesuai Wahyu 1:20 dikatakan, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki Dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat. Berarti 7 kaki Dian sama dengan 7 bintang sama dengan 7 jemaat. Ini rahasianya. Jadi kaki Dian artinya apa? Kita harus menjadi gereja. Ini karena ini bicara gereja dan fungsi kaki Dian adalah untuk menerangi. Maka kita harus jadi gereja yang membawa terang kepada dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14-15. Jadi terang apa yang akan kita bawa ke dunia? Terang seperti apa yang kita bawa ke dunia? Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita senyanyikan ini. Jadi terang ini bicara firman Tuhan. Jadi hanya terang firman Tuhan yang bisa menerangi kegelapan rohani umat manusia yang sedang jatuh dalam dosa. Oke? Kita tidak bisa hanya menerangi dunia. Saya tahu saya sering dengar konsep tentang menjadi terang, yaitu menjadi kesaksian bagi orang lain dengan berbuat baik. Ya kan? Saya sering dengar itu kan? Ya. Tapi soal kita tidak bisa hanya menerangi dunia dengan melakukan amal baik. Dengan berbuat baik, melakukan bakti sosial, memberi makan kepada orang miskin. Semua perbuatan baik ini akan kita lakukan karena kita orang percaya. Amin? Ini gak usah diajarin. Sebagai orang yang percaya yang punya Yesus, kita punya kasih Yesus, itu akan kita lakukan. Itu memang harus kita lakukan. Akan tetapi saudara, dari seluruh perbuatan baik, ada satu perbuatan baik yang sangat penting. Karena seluruh perbuatan berbuat baik, bakti sosial, amal, nolongin orang, memberi bantuan kepada orang lain, itu tidak bisa menyelesaikan satu masalah yang paling bahaya, yaitu tentang hidup kekal. Tentang kematian di neraka. Ada satu masalah rohani yang paling mendasar, itu kematian rohani. Yang berakibat umat manusia akan pergi ke neraka. Dan cara kita menerangi dunia yang mengalami kematian rohani yang akan berakhir ke neraka, kita harus memberikan mereka apa? Firman yang murni kepada dunia ini. Sehingga mereka tidak mengalami kematian rohani dan mereka bisa dibangkitkan rohani oleh firman Tuhan. Maka tugas gereja adalah memberikan firman Tuhan yang murni ini sehingga bisa membangkitkan orang yang mengalami kematian rohani. Jadi tugas utama gereja adalah mengajarkan firman Tuhan kepada dunia ini sebenarnya. Ini yang paling penting. Bagaimana membuat orang yang sedang mengalami kematian rohani, yang tidak menginginkan hal-hal rohani, yang lebih menginginkan hal-hal jasmani, melebihi hal rohani, dibangunkan dari kematian rohaninya, sehingga mereka bisa dipindahkan dari neraka masuk ke surga. Karena kalau kita hanya memberikan bantuan, kasih orang makan, besok dia lapar lagi. Kasih makan lagi, besok dia lapar lagi. Kita kasih dia pekerjaan, dia bisa sukses, dia bisa bangkrut. Itu tidak menyelesaikan masalah, itu kan terus begitu. Tetapi ada satu masalah yang paling mendasar, bagaimana memindahkan orang dari neraka ke surga. Dan Alkitab katakan, itulah kasih yang sejati, yaitu menutupi banyak dosa. Bagaimana kita menutupi banyak dosa? Dengan menginjil firman yang murni, sehingga orang yang biasanya bikin dosa, dosanya hidupnya terus saja hanya bisa bikin dosa. Di stop dosanya, hidup benar, sehingga tidak ada lagi banyak dosa di bumi. Itu pekerjaan kita. Kesimpulan. 2 saksi akan mati dibunuh. 2 saksi akan mati dibunuh. Sesuai dengan Wahyu 11 ayat 7 sampai 8. Saya bisa baca sendiri di depan. Jika 2 saksi terbunuh, tadi sudah saya sampaikan di awal, artinya 3,5 masa kesusahan pertama telah selesai dan akan masuk masa kesusahan yang kedua. Nah, saudara, 2 saksi ini mereka akan menyelesaikan kesaksian mereka. Pekerjaan bernubuat dan berkabung. Mereka akan menyelesaikan pekerjaan menyampaikan semua penyingkapan rahasia Alkitab kepada umat pilihan. Dan binatang yang dari jurang maut akan keluar memerangi mereka dan kemudian berhasil mengalahkan dan membunuh mereka. Dan mayat mereka akan dibiarkan tergeletak di jalan raya
kota besar yang disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan dua saksi itu disalibkan. Wahyu 11 ayat 7 sampai 8. Dan ketika mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari dalam jurang maut akan berperang melawan mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Betul? Ayat 8. Dan mayat keduanya akan tergeletak di jalan kota besar yang secara simbolis, perhatikan simbolis, disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita disalibkan. Jadi mayat mereka diletakkan di Sodom dan di Mesir, di mana Tuhan kita disalibkan. Masalahnya Tuhan kita tidak disalibkan di Mesir, tidak disalibkan di Sodom. Tuhan kita disalibkan di Israel, di Yerusalem. Jadi apa maksudnya Sodom dan Mesir? Kita harus pecahkan lagi rahasianya. Apa arti Sodom dan Mesir ini? Sodom dan Mesir tadi dibilang secara simbol. Maka Sodom dan Mesir ada gambaran apa? Sodom dan Mesir adalah gambaran dunia orang berdosa. Katakan dunia orang berdosa. Dan dunia orang penyembah berhala. Apa berhala mereka? Materi, uang. Jadi Tuhan Yesus telah disalibkan oleh orang berdosa. Yaitu mereka yang mencintai berkat jasmani, yaitu materi dan uang, melebihi berkat rohani. Jadi pada masa kesusahan besar yang pertama, dua saksi diizinkan masih hidup untuk bekerja. Untuk apa? Memberitakan firman yang murni kepada umat pilihan. Dan di masa ini orang-orang masih bisa beribadah. Walaupun masih ada aniaya-aniaya kecil di gereja. Gereja masih bisa ditutup, orang dilarang beribadah, orang Kristen bisa dibunuh. Kemarin kita juga dengar, orang Kristen dibunuh. Kita dengar itu, tapi gereja belum ditutup. Kita masih bisa beribadah seperti hari ini. Tetapi akan ada masa yang saudara rasakan hari ini di ruangan ini akan selesai. Dalam arti apa? Dua saksinya dibunuh. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang memberitakan Injil ini akan dibunuh. Selain itu, gereja akan ditutup. Pemerintah akan mengeluarkan perintah, gereja tidak boleh lagi dibuka. Orang Kristen tidak boleh kebaktian. Nah di saat itu kalau saudara itu terjadi, maka saya harus tahu bahwa 3,5 tahun yang kedua telah dimulai. Saya mengerti sampai sini? Itu sebabnya saudara, artinya tidak ada lagi penginjilan, tidak ada lagi firman Tuhan saudara bisa temukan. Maka itu adalah masa antikris akan berkuasa di bumi untuk 3,5 tahun yang kedua. Dan ini sesuai dengan Amos 8 ayat 11 sampai 14, ini bicara tentang apa? Bahwa akan terjadi bukan hanya kelaparan jasmani atau jasmani, tetapi kelaparan dan kehausan rohani. Ini artinya tidak ada lagi firman Tuhan bisa kita temui. Dan orang-orang mengalami kematian rohani. Sekarang pun hari ini di gereja kita tidak bisa temukan firman lagi. Di gereja-gereja telah berubah, mimbar mereka telah menjadi mimbar motivasi sukses. Tidak lagi mengajarkan firman yang seperti ini. Jadi di masa 3,5 tahun yang kedua, orang-orang akan mencari firman kemana-mana, tapi nggak ada lagi. Karena sudah selesai. Pekerjaan untuk memberitakan firman itu sudah selesai. Kesempatan sudah habis. Mau cari pun nggak ada. Dan binatang yang di kitab Wahyu ini diizinkan membunuh dua saksi ini. Karena itu saudara, selagi saudara bisa menemukan firman yang murni hari ini, pakai kesempatannya dengan baik. Nantilah saya nonton di YouTube, belum tentu hari itu di masa kesusahan kedua internet masih ada. Mau nonton YouTube saya juga udah gak ada. Mungkin ya, gak ada jaringan internet lagi, shutdown semua. Kemarin aja mau kejadian jaringan handphone shutdown semua. Jadi saudara, selagi masih bisa nonton, ya senang sekali. Ibu Wina bilang, saya tanya, Bu liburan kemana lebaran? Oh enggak, di rumah, saya mau ngabisin semua YouTube NJM. Wah puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bilang itu liburan yang bagus. Selesaikan, selagi masih ada waktu dan kesempatan. Saudara makan firman ini nikmati. Makan seenaknya, nikmati sepuasnya. Waktu saya makan firman ini, makan dengan hati yang haus dan lapar. Karena akan ada saatnya firman ini dicari, tidak ada lagi. Sudah selesai. Masa-masa ini adalah masa untuk saudara terima meterai dari malaikat di dahi saudara. Ini pekerjaan memberi meterai kepada dahi saudara. Supaya saudara dipersiapkan untuk punya iman yang kuat memasuki masa kesusahan besar yang kedua. Saya tahu ada banyak teolog-teolog di luar atau pendeta di luar yang mengajarkan bahwa kita tidak akan mengalami 7 masa kesusahan. Ketika itu terjadi, saudara akan diangkat, di rapture. Saya tidak percaya kebenaran itu. Sesuai dengan Alkitab saya tahu, orang percaya harus mengalami masa kesusahan besar. Karena Yesus sendiri bilang bahwa kamu akan ngalamin. Tetapi kalau waktu itu tidak dipersingkat, kamu pasti akan mati. Artinya orang Kristen akan mengalami ini. Jadi saudara,
Tetapi bagi mereka yang tidak menghargai firman Tuhan yang disampaikan ini, mereka tidak akan bisa bertahan di masa kesusahan. Mereka karena tidak dipersiapkan buat itu. Mereka tidak dilatih di gereja untuk masuk ke hari itu. Tapi saudara yang dilatih, saudara akan siap hari itu. Amin. Amin, haleluya. Mereka akan kaget. Kata pendeta kita nggak ngalamin. Kapan kita di rapture? Kagak di rapture lagi. Kok kita tetap menderita di sini? Di Tamsyong dah. Bingung, nggak terbiasa. Tapi saudara tiap hari di sini dengar perang. Dengar tentang kesusahan besar. Saudara waktu itu terjadi, saudara cuma senyum-senyum. Kita udah disiapin, kita nggak takut. Nah itu dia bedanya saudara dengan mereka. Wahyu 7:2-4 dikatakan ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ini instruksinya. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Ini bukan gambaran lahiriah. Ini adalah bicara manusia. Ya. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Oke. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini adalah simbol, bukan angkanya persis 144.000. Tapi ini simbol orang-orang percaya sungguh-sungguh yang terima meterai di dahi mereka. Apa artinya terima meterai di dahi? Artinya menerima firman yang murni di dahi kita. Karena dahi ini isi pikiran, otak. Kita dikasih meterai di sini. Hari ini saudara tuh sedang dimeteraikan dengan firman yang murni ini. Jadi siapa malaikat di sini? Apakah ini makhluk kudus yang bersayap dengan ada cincin emas di kepalanya? Bukan. Ini orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman yang murni kepada saudara. Mereka adalah orang-orang yang diberi tugas untuk memeteraikan firman yang murni di dahi umat pilihan. Dan itu adalah pekerjaan saudara dan saya sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Dahi artinya menanamkan firman yang murni di pikiran orang-orang yang kita injili. Dengan firman yang murni ini. Dengan penyingkapan firman ini. Supaya iman mereka menjadi kuat, dipersiapkan untuk masuk ke dalam masa kesusahan besar. Karena itu saudara kita tidak boleh melewatkan pekerjaan Tuhan yang sangat penting ini. Bahwa setiap kita harus jadi dua saksi yang dipakai untuk memberikan meterai firman yang murni kepada orang-orang yang kita temui. Supaya mereka punya iman yang kuat. Sehingga umat pilihan Tuhan bisa menerima meterai daripada firman Tuhan dan diselamatkan di akhir zaman. Dan jika jumlah yang dimeteraikan, perhatikan baik-baik. Dan jika jumlah yang dimeteraikan telah genap, artinya kuotanya sudah penuh, maka Yesus kedatangan dua akan datang. Dan akhir zaman ini akan terjadi. Dan setiap kita hari ini yang menantikan kedatangan Yesus kedua, kita akan menerima tubuh ubah, di rapture untuk pergi ke surga. Amin. Bapak, kami sungguh bersyukur di akhir zaman ini, Engkau mengingatkan setiap kami yang di ibadah onsite, maupun di live streaming, maupun di YouTube. Dengan kami boleh menerima meterai darimu. Terima kasih kalau Engkau telah tidak melupakan kami. Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami bisa menerima dan mengerti firman yang murni ini. Di saat begitu banyak mereka yang menjadi pencemooh atas firman-Mu ini, yaitu mereka yang ditentukan untuk dibinasakan di hari akhir. Terima kasih kalau Bapak Engkau telah mencatat nama kami di kitab kehidupan sebagai orang yang menerima firman ini. Itu sebagai orang-orang yang diselamatkan di hari akhir. Di mana di hari akhir akan banyak orang yang akan gugur imannya karena tidak menerima meterai-Mu. Karena mereka menolak penyingkapan firman-Mu yang di hari akhir ini. Terima kasih buat meterai firman yang kami terima di gereja ini. Firman yang memeteraikan di dahi kami. Ya sebagai tanda bahwa kami milik Kristus. Sehingga ketika kesusahan besar ini terjadi. Sebagai milik Allah Bapa, kami akan diselamatkan di hari akhir. Pakai kami semua sebagai orang yang telah makan gulungan kitab kecil ini. Jadikan kami orang yang makan firman ini. Bersuka cita atas firman ini. Tetapi kami juga mau berkabung dalam arti menjalani hidup yang senantiasa bertobat. Dan setelah kami makan firman ini dan mencernanya, setelah kami makan firman ini dan melakukannya, tolong kami menjadi orang yang juga bersaksi, menyaksikan firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hari ini ditentukan menjadi dua saksi di akhir zaman. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan untuk menjadi dua saksi-Mu. Berikan pada kami
hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Ya Bapa, banyak tidak kenal firman-Mu. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Hari ini banyak orang Bapa yang merasa ada di dalam terang, tapi mereka semua hidup di dalam gelap. Banyak orang merasa diri mereka baik-baik saja, karena mereka tidak pernah diukur hidup dengan firman Tuhan, diukur dengan tongkat pengukur. Tolong celikkan mata hati mereka, pakai kami untuk memberitahukan mereka bahwa mereka merasa ada di dalam terang, padahal mereka hidup di dalam gelap tanpa mereka sadari. Karena itu Bapa, tolong pakai hidup kami menjadi saksi-saksi. Katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Maukah saudara hari membayangkan orang-orang yang saudara kenal, yang ada di dalam sekeliling hidup saudara? Mari pikirkan mereka sekarang. Saudara sudah makan gulungan kitab hari ini, tapi apakah saudara bernubuat lagi, menyampaikan kesaksian ini dengan berani buat mereka? Dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan waktu kita menginjil, memberitakan firman, kita tidak pergi sendiri, kita pergi bersama Tuhan. Maukah hari ini saudara menjadi orang yang menerima, diurapi oleh Roh Kudus, dan menerima kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan firman, untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dua saksi di akhir zaman ini, sebelum Tuhan datang kedua kali, untuk menjadi malaikat-malaikat Tuhan yang memberikan pekerjaan memeteraikan di dahi orang-orang umat pilihan Tuhan, sehingga kuota yang ditentukan ini lengkap, sehingga saudara menjadi orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau saudara berkata, Tuhan saya mau jadi orang yang diurapi oleh pekerjaan Roh Kudus, diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, dua saksimu. Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu sekarang sebagai tanda kerelaan. Bayangkan orang yang saudara mau injili hari ini, percaya bahwa saudara tidak pergi sendiri, saudara sedang pergi bersama Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Mari kita pergi menjadi dua saksi Tuhan. Katakan hari ini bahwa ini tugas kita. Tuhan, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani. Tolong mimbar sedikit dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Siapa saudara hari ini mau terima urapan, dipenuhi oleh pengurapan Roh Kudus,
dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ini adalah panggilan untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk saudara menerima api Roh Kudus, sehingga saudara diberi keberanian menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara mau hari ini, mari saya undang saudara maju ke depan. Ini panggilan untuk menjadi saksi. Terus nyanyikan lagu aja. Siapa lagi? Mari maju. Ini panggilan untuk saudara jadi saksinya Tuhan.